Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikena Aprilia dengan NIM 22053 sebagai moderator. Di sini saya akan memandu hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai audit siklus penjualan dan penerimaan kas pada PT Sukses Mandiri tahun 2024. Di sini anggota kelompok saya itu terdiri dari saya sendiri Nikena Aprilia, lalu ada Sri Kandi Rahayu Larasati dan juga Fimori Zahra Fadila. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang PT Sukses Mandiri. PT Sukses Mandiri ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat elektronik dengan volume penjualan yang tinggi. Perusahaan melakukan transaksi penerimaan kas melalui transfer bank dan juga pembayaran tunai. Seiring dengan pertumbuhannya usaha, pengendalian internal menjadi semakin krusial untuk menghindari potensi kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi, penjualan, dan juga penerimaan kas. Eh, Lalu selanjutnya yaitu diskusi ini kami akan membahas mengenai 5 topik, yaitu yang pertama analisis prosedur penjualan dan penerimaan kas, yang kedua yaitu identifikasi pengendalian internal, yang ketiga yaitu risiko audit, yang keempat uji pengendalian, dan yang terakhir yaitu prosedur audit substantif. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai analisis prosedur penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama yaitu ada proses perencanaan barang oleh pelanggan, yaitu terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama pemesanan barang atau customer order. Nah, permintaan barang dagang ini diajukan oleh pelanggan, lalu pelanggan mengajukan pemesanan itu melalui yang pertama ada telepon. Di sini pelanggan menghubungi staf dan juga mengajukan pesanan melalui telepon. Yang kedua yaitu melalui email. Pelanggan mengirimkan permintaan pesanannya melalui email, dan yang terakhir itu ada sistem pemesanan online. Di sini pelanggan menggunakan platform e-commerce yang disediakan oleh PT Sukses Mandiri tersebut untuk melakukan pemesanan secara langsung. Lalu tahap selanjutnya yaitu ada konfirmasi pesanan. Nah, jadi setelah staf tersebut menerima pesanan dari pelanggan, staf penjualan itu mengkonfirmasi persediaan barang di gudang. Nah, jika barang yang dipesan tersebut tersedia, maka staf penjualan akan mengkonfirmasi kepada pelanggan mengenai harga, jumlah, dan waktu pengiriman barang. Namun sebaliknya, jika barang tersebut tidak tersedia di gudang, maka staf penjualan akan memberikan alternatif lain dengan menawarkan produk lain. Lalu yang terakhir yaitu ada pencatatan pesanan. Di sini semua pesanan yang telah diterima tersebut lalu akan dicatat dalam sistem manajemen penjualan perusahaan yang mencakup informasi pelanggan, detail barang yang dipesan, dan juga sistem pembayaran yang digunakan, yaitu bisa transfer bank atau juga dengan tunai. Lalu yang kedua yaitu pengiriman barang kepada pelanggan. Pengiriman barang kepada pelanggan ini juga terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama persiapan pengiriman. Di persiapan pengiriman ini, yaitu setelah pesanan tersebut dikonfirmasi, maka staf gudang akan bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan. Selanjutnya, staf gudang tersebut akan mengambil barang dari rak penyimpanan sesuai dengan pesanan yang diterimanya, dan juga staf tersebut akan memastikan bahwa barang yang dipesan dalam kondisi yang baik. Yang kedua yaitu dokumentasi pengiriman. Nah, staf gudang tersebut akan menyiapkan dokumen pengiriman yang mencakup rincian barang yang dikirim, alamat, dan juga informasi kontak pelanggan. Dokumen ini sangat penting bagi staf pengiriman, yaitu sebagai bukti bahwa barang tersebut telah siap untuk dikirim. Lalu yang ketiga yaitu ada pengirim barang. Pesanan yang sudah dipersiapkan tersebut kemudian dikirim dengan menggunakan jasa kurir atau transformasi internal perusahaan. Dan juga staf pengiriman memastikan pesanan tersebut sampai ke alamat pelanggan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir yaitu ada pencatatan pengiriman. Nah, setelah pengiriman tersebut, maka pelanggan diminta untuk menandatangani dokumen penerimaan sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima dengan kondisi baik. Lalu juga staf gudang tersebut akan mencatat informasi pengiriman untuk memastikan bahwa status pesanan diperbarui menjadi dikirim atau selesai. Lalu prosedur yang terakhir yaitu ada penerimaan kas. Yang pertama yaitu ada sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran pada PT Sukses Mandiri ini menggunakan dua sistem pembayaran, yaitu yang pertama ada transfer bank dan juga pembayaran tunai. Lalu yang terakhir yaitu pencatatan penerimaan kas. Nah, setelah dilakukan pembayaran oleh pelanggan, maka semua penerimaan kas tersebut dicatat dalam sistem akuntansi.
Staf keuangan tersebut akan bertanggung jawab untuk memastikan setiap penerimaan kas akan dicatat sesuai dengan sistem pembayaran yang digunakan. Nah, rekonsiliasi dilakukan secara rutin untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pencatatan. Next yaitu mengenai identifikasi pengendalian internal yang akan dijelaskan oleh Fimori Zahra Fadilah. Kepada Fimori dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi pengendalian internal. Identifikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemisahan tugas antara penjualan, pengiriman, dan penerimaan kas. Yaitu yang pertama ada staf penjualan yang bertugas untuk menerima dan memproses pesanan dari pelanggan. Mereka tidak memiliki akses ke kas atau dokumen penerimaan kas. Yang kedua, staf pengiriman mengatur dan melaksanakan pengiriman barang kepada pelanggan. Staf ini juga tidak terlibat dalam pencatatan penerimaan kas. Yang ketiga yaitu staf penerimaan kas. Bertanggung jawab untuk menerima pembayaran baik tunai maupun transfer bank. Mereka juga bertugas mencatat semua transaksi penerimaan kas ke dalam sistem akuntansi. Yang kedua yaitu prosedur verifikasi dan otorisasi transaksi. Yang pertama, verifikasi pesanan. Sebelum diproses, pesanan yang diterima harus diverifikasi oleh manajer penjualan yang termasuk pemeriksaan ini adalah harga, jumlah, dan ketersediaan barang. Yang kedua yaitu otorisasi transaksi. Sebelum barang dikirim, staf pengiriman harus mendapatkan persetujuan dari manajer atau supervisor untuk memastikan bahwa semua informasi dalam dokumen pengiriman sesuai dengan pesanan yang telah disetujui. Kemudian, akuntan harus mencatat transaksi penerimaan kas dan memastikan semua informasi dalam dokumen pengiriman sesuai dengan pesanan yang telah disetujui. Yang ketiga yaitu pengendalian untuk mencegah kecurangan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu membatasi akses kas. Hanya pihak tertentu yang dapat memiliki akses tunai dan sistem pencatatan penerimaan kas. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi. Setiap penerimaan kas harus dicatat secara rinci, termasuk tanggal, jumlah, sistem pembayaran, dan identitas pelanggan. Selanjutnya yaitu audit internal berkala. Perusahaan dapat melakukan audit secara berkala untuk mendeteksi potensi adanya kecurangan atau kesalahan. Dan yang terakhir yaitu prosedur rekonsiliasi bank dan pencocokan kas. Terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu rekonsiliasi bank. Setiap bulan, laporan bank dibandingkan dengan catatan penerimaan kas perusahaan untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Selisih yang ditemukan harus diteliti dan dijelaskan. Yang kedua, pencocokan kas harian. Pencocokan harian antara kas yang diterima dengan catatan dalam sistem akuntansi membantu mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian lebih awal. Selanjutnya yaitu mengenai risiko audit. Risiko audit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu risiko penerimaan kas yang tidak tercatat dengan benar, yaitu penerimaan kas fiktif atau tidak sah. Yang kedua, pencatatan yang tidak tepat waktu atau tidak lengkap. Dan yang terakhir, penggelapan kas oleh karyawan. Nah, risiko audit yang kedua yaitu risiko kecurangan dalam penerimaan kas atau penjualan, yaitu manipulasi faktur penjualan, kolusi antara karyawan dan pelanggan, pencurian kas. Dan yang terakhir yaitu risiko pemalsuan dokumen atau transaksi. Yang pertama pemalsuan faktur penjualan dan dokumen pendukung lainnya, yang kedua transaksi penjualan fiktif, dan yang ketiga manipulasi catatan akuntansi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fimori Zahra Fadilah. Materi selanjutnya yaitu mengenai uji pengendalian yang akan dijelaskan oleh Sri Kandi Rahayu Larasati. Kepada Sri Kandi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pembahasan yang keempat dan kelima. Pembahasan yang keempat itu mengenai uji pengendalian. Nah, yang pertama itu uji kepatuhan terhadap prosedur perusahaan. Kami akan melakukan yang pertama itu memeriksa pemisahan tugas antara fungsi penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Yang kedua yaitu memastikan otorisasi yang tepat untuk transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu memeriksa rekonsiliasi secara berkala antara catatan penjualan dan persediaan. Yang keempat yaitu memastikan pembatasan akses ke setiap penjualan dan penerimaan kas. Yang terakhir yaitu mengamati penerapan prosedur pengendalian internal oleh karyawan.
Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, verifikasi bukti seperti faktur, kwitansi, dan laporan bank. Yang pertama yaitu memeriksa sampel faktur penjualan dengan dokumen pengiriman dan pemesanan pelanggan. Yang kedua yaitu memverifikasi sampel kwitansi penerimaan kas dengan setoran bank dan catatan akuntansi. Yang ketiga yaitu memeriksa laporan bank untuk memverifikasi pencatatan penerimaan kas. Nah, pemesanan selanjutnya yaitu pengujian transaksi sampel untuk memastikan kepatuhan terhadap pengendalian internal. Nah, yang pertama yaitu memilih sampel transaksi penjualan dan penerimaan kas dari berbagai periode. Yang kedua, menelusuri transaksi sampel untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian internal. Yang ketiga yaitu memverifikasi bahwa transaksi sampel telah dicatat dengan benar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kelima yaitu mengenai prosedur audit substantif. Yang pertama yaitu uji saldo piutang usaha dan penerimaan kas. Yang pertama yaitu melakukan konfirmasi piutang usaha dengan pelanggan. Yang kedua, memeriksa umur piutang usaha untuk mengidentifikasi potensi piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga, menganalisis kolektibilitas piutang usaha dan menentukan kecukupan penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat yaitu melakukan pengujian pisah batas atas penjualan dan penerimaan kas di akhir tahun. Nah, prosedur audit substantif yang kedua itu verifikasi kecocokan antara catatan interbal dengan laporan bank dan bukti pembayaran. Yang pertama yaitu merekonsiliasi catatan penerimaan kas perusahaan dengan laporan bank. Yang kedua yaitu memverifikasi bahwa semua perbedaan telah diselidiki dan dikoreksi. Yang ketiga yaitu memeriksa bukti pembayaran dari pelanggan untuk memastikan kesesuaian dengan catatan penerimaan kas perusahaan. Yang terakhir yaitu uji pengakuan pendapatan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama yaitu memeriksa kebijakan akuntansi perusahaan terkait dengan pengakuan pendapatan. Yang kedua, menganalisis tren penjualan untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa. Nah, terakhir yaitu memverifikasi bahwa pendapatan diakui ketika barang yang telah dikirim atau jasa yang telah dikirim kepada pelanggan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sri Kandi. Sekian pembahasan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada PT Sukses Mandiri ini dalam siklus penjualan dan penerimaan kasnya telah memiliki struktur dasar yang memadai, namun masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Lalu juga prosedur dokumentasi dan otorisasinya telah diterapkan secara konsisten, meskipun ditemukan beberapa area yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Lalu juga risiko-risiko yang teridentifikasi masih dalam batas wajar dan juga dapat diintegrasi dengan penguatan sistem pengendalian yang ada. Baiklah, sekian kurang lebihnya dari kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.